Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullah salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita berjumpa dan malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang Ramadan, terutama tentang nilai dan norma apa yang seharusnya kita pandai untuk menggali dan menjadikannya sebagai suatu karakter, sebagai suatu kepribadian, sehingga menyatu dalam pikir kita, dalam rasa kita, dalam keyakinan kita, bahkan dalam kiprah kita. Karena sesungguhnya Ramadan itu bukan sekedar kita disuruh untuk lapar dan haus, tetapi ada makna mendidik lain yang harusnya kita pandai untuk menyarikannya dan mengambilnya bagi kehidupan kita. Kalau kita berhasil untuk melakukan hal itu, maka kita akan semakin mulia, akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketakwaan kita itu adalah tidak sekedar kata-kata, satu kata yang terlontar, melainkan dia adalah penuh dengan tuntutan dan konsekuensi, sehingga seluruh sisi kehidupan kita pada hakikatnya adalah merupakan cerminan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Ramadan adalah merupakan wahana dan arena untuk melatih setiap hamba agar memang kepribadian takwa itu merekat dalam kehidupannya. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, malam hari ini saya ingin sampaikan bahwa Ramadan sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Ya, bahwa Ramadan itu mengajarkan pada kita jujur, bukan mengajarkan kepada kita tentang dusta. Kalau dusta itu identik dengan munafik. Dan tidak mungkin, bahkan mustahil Ramadan mengajarkan munafik. Sebenarnya nifak, ya, munafik itu orang, tapi katakan saja bahwa nifak begitu atau munafik dalam terminologi Indonesia, maka sebetulnya mustahil Ramadan itu mengajarkan kepada kita tentang dusta, dan atau sama dengan bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kemunafikan. Itu mustahil. Justru yang ada adalah bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, tentang kebenaran. Ada kesetaraan, ada kesejajaran, ada keserasian, dan ada keharmonisan antara hati, dalam hal ini keyakinan, dengan ucapan, dalam hal ini adalah lisan, dan dengan tindakan, dan dalam hal ini adalah anggota tubuh. Semua harus merupakan suatu sama, satu frekuensi, satu irama. Ya. Tidak mungkin hatinya benar lalu mulutnya tidak benar. Tidak mungkin mulutnya benar, tindakannya tidak benar. Jadi semuanya ini adalah merupakan satu tindakan yang sama. Hanya perannya saja yang berbeda, bahwa hatinya meyakini, mulutnya berikrar, dan segala bentuk daripada gerakan dan tindakan tubuhnya adalah merupakan indikator dari apa yang bertolak dari hatinya. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, betapa tidak bahwa jujur itu adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini. Dia harus jujur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah dia
membenarkan Islam sebagai pedoman hidup baginya? Benarkah dia mengakui meyakini bahwa Allah adalah Rabb bagi dia? Benarkah dia meyakini bahwa Muhammad adalah yang menyampaikan syariat Allah kepada umat ini? Benar tidak keyakinan itu ada dalam dirinya? Nah, setelah itu adalah benar, maka tindakannya, benarkah dia saum pada bulan ini? 1 bulan penuh dia harus saum, menahan lapar, menahan haus dan dahaga. Semua itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar membenarkan apa yang berasal dari Allah dan apa yang berasal dari Rasulullah dan apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Al-Islam. Nah, oleh karena itu, maka itulah sebetulnya merupakan kejujuran. Jangan sampai Islam mengajarkan saum lalu dia tidak saum. Itu kan tidak jujur, ya, tidak asidku namanya. Jangan sampai bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan lalu dia justru mengerjakan kemaksiatan. Itu kan tidak jujur namanya. Tidak benar, tidak selaras, ya, tidak sejoli. Ikhwatul iman, oleh karena itu berarti tidak ada alternatif lain kecuali bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita semua tentang jujur. Ayo jujurlah kepada Allah SWT, bahkan jujur kepada diri sendiri. Kalau Anda memang saum, ya saum. Kalau Anda memang tidak saum, kenapa pura-pura saum? Begitu. Kalau Anda memang saum, kenapa perilaku Anda seperti orang tidak saum? Begitu. Ini kan kejujuran. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, sudah diulang beberapa kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita mengajarkan bahwa kata Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau orang itu adalah tidak mengendalikan mulutnya, tidak mengendalikan untuk berbicara palsu, untuk berdusta, lah Allah tidak butuh dari orang itu dengan sekedar hanya lapar dan haus. Hakikat dari saum itu adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bukan sekedar lapar dan haus. Kalau lapar dan haus itu semua orang bisa. Jangan-jangan orang yang sudah dewasa dan tua. Anak kecil saja yang masih dalam taraf pembiasaan bisa untuk menahan makan, menahan lapar, menahan haus, bisa. Tapi bukan hanya itu, bagi orang yang sudah mukallaf itu harus lebih tinggi derajatnya, bahwa dia mampu untuk mengendalikan jawarihnya, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, untuk tidak melanggar apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat berarti matanya tidak dipakai untuk nonton, tidak dipakai untuk melihat sesuatu yang bertentangan dengan nilai saum itu sendiri. Kalau mendengar, maka pendengarannya juga tidak dipakai untuk mendengar sesuatu yang bertentangan dengan makna saum. Sehingga dia betul-betul menjadi orang yang tersensus saum. Tidak termasuk orang yang dia saum tapi sebetulnya tidak saum. Seperti ada dalam hadis bahwa kata Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang mereka itu meninggalkan lapar dan haus, tetapi ternyata di sisi Allah SWT adalah tidak tercatat orang yang saum. Berapa banyak orang saum, tetapi dari saumnya itu adalah hanya sekedar lapar dan haus. Ikhwatul iman artinya adalah yang membuat dia tidak lapar kan makan. Berarti itu adalah urusan perut. Tapi urusannya adalah kalau dilihat dari tadi bahwa dia bukan hanya itu, tapi mulutnya harus dijaga, perilakunya harus dijaga. Itu menjadi kualitas tersendiri daripada saum. Kalau Al-Imam Al-Ghazali seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, ada kriteria di mana dia harus as-saum juga dari al-afkar as-sayyi'ah. Berpikir, mengingat sesuatu, berinspirasi, beride terhadap perkara-perkara yang maksiat. Harus juga dihentikan, harus juga ditahan. Karena itu adalah bagian dari saum khusus al-khusus. Begitu kalau
terminologinya Al-Imam Al-Ghazali. Ikhwatul iman, oleh karena itu kembali kepada apa yang saya sampaikan, bahwa kalau begitu tidak bisa disangka lagi bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita tentang jujur, ya, bukan sekedar lapar, haus dan sejenisnya, tetapi dia diajarkan untuk benar-benar berperilaku jujur di dalam hidupnya. Ada satu pernyataan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau berjudul Al-Wabil Kalimit Thayyib. Kata beliau begini, as-saimu huwa alladhi samat jawarihuhu 'anil atham. Orang yang saum adalah orang yang bentuk tubuhnya itu, segala gerak tubuhnya itu, dia adalah saum. Jadi yang saum itu bukan sekedar perutnya, tapi semua anggota tubuhnya adalah ikut saum. Saum dari apa? Kalau perut kan dari makan dan haus, dari makan dan minum. Tapi kalau anggota tubuh dari mana? Kata beliau, saum dari dosa. Kata beliau, dicontohkan, walisanuhu 'anil kadzib. Mulutnya tidak berdusta. Nah, ini bahasan kita. Kalau berdusta berarti tidak jujur. Kalau jujur berarti tidak dusta. Ya, kata beliau, walisanuhu 'anil kadzib. Wal fuhsyu wa qaul zur wa batnuhu 'anit ta'ami wasyarabi wa farjahu 'anir rafas. Kata beliau, yang namanya orang saum itu begitu. Tahan, kendalikan ya mulutnya dari berdusta, dari berkata keji, dari berkata palsu. Kendalikan, tahan perutnya dari makan dan minum, dan kendalikan pula kemaluannya dari suatu perbuatan yang dia adalah melanggar. Apalagi kalau berzina dengan istrinya saja yang dia adalah hukum asalnya halal, karena dia siang hari menjadi haram, apalagi kalau bukan dengan istrinya. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu para ulama memahami bahwa saum itu bukan sekedar lapar dan haus. Nah, karena itu di sini perlu kejujuran. Kita saum nggak? Kalau saumnya jujur, jujurnya apa? Mulutnya berarti harus saum juga. Jangan sampai tidak jujur. Dia adalah mengatakan saum, perutnya dari lapar dan haus, tetapi tindakannya adalah tidak sesuai dengan apa yang dia ada saat ini. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita kembali kepada kalimat jujur, maka sesungguhnya di dalam Al-Quran itu adalah sekian banyak, di dalam hadis sekian banyak yang mengajarkan tentang masalah kejujuran ini. Allah SWT misalnya adalah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang shadiq. Shadiq artinya orang jujur. Jujur itu adalah kebalikannya dusta. Di dalam hadis Rasulullah SAW jelas sekali, di satu sisi mendefinisikan, di satu sisi memberikan jaminan, dan di satu sisi pula bahwa kalau itu tidak terjadi maka kebalikan yang terjadi. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, kata beliau begini, alaikum bisidqi, ya, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian bertindak jujur, bertindak benar. Kenapa? Kata Rasul, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula, atau dalam riwayat wala yazalur rajulu yataharra yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kata Rasulullah SAW, orang itu adalah di dalam dunia ini harus berusaha untuk bersikap benar, jangan bersikap dusta. Kata Rasul, jujurlah kalian, benarlah kalian, jangan berdusta kalian. Kenapa? Karena kata beliau, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Orang yang mempunyai kejujuran dalam dirinya, pasti yang akan terpancar darinya adalah kebaikan. Albir, semua kebajikan. Ikhwatul iman, ini adalah sebab dan akibat. Karena tidak jujur, maka perilakunya buruk.
Karena jujur, maka perilakunya menjadi baik. Nah, karena dia baik, maka menjadi sebab dia masuk surga. Kata Rasulullah SAW, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan bahwa kebaikan itu membawa, menuntun, membimbing seseorang, menunjukkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai, kata Rasul, kalau ada orang yang selalu dalam hidupnya berusaha, ya, karena dia kan manusia, tidak maksum. Tetapi ada usaha. La yazalu ar-rajulu. Orang itu tidak pernah ada putus-putusnya. Untuk berusaha dalam apa? Dalam jujur tadi itu. Hatta kata Rasul, orang ini karena selalu berusaha, maka Allah akan catat orang itu sebagai orang yang disebut dengan siddiq. Nah, definisi sidqu itu oleh Rasul dalam hadis ini langsung didefinisikan sendiri. Kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wal kadzib. Hindarilah oleh kalian dusta. Kenapa Rasul? Karena kata Rasul, wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena dusta itu adalah membawa, menyeret, menuntun seseorang kepada perbuatan yang dosa, perbuatan yang fasik, perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, kalau Allah saja sudah dimaksiati, berarti bermaksiat kepada sesama manusia akan lebih mudah. Kata Rasulullah SAW, kalau orang itu berdusta, maka berikutnya dia akan mudah berbuat dosa. Dan kalau orang itu mudah berbuat dosa, maka orang itu akan dicap sebagai orang yang pendusta. Kata Rasulullah, wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa hadis ini sebetulnya definisi bahwa as-sidqu adalah diddul kadzib. Jadi Rasul sini sudah memberikan penjelasan pada kita. Apa itu as-sidqu? Kata Rasul, as-sidqu diddu al-kadzib. Kebalikan dari dusta. Karena Rasul membuat perlawanan dalam satu hadis ini, bahwa yang satu atau setengah hadis ini adalah as-sidqu, setengah berikutnya adalah al-kadzib. Bahkan siang dan malam. Kalau ini as-sidqu sikapnya, maka di sini sikapnya adalah al-kadzib. Akibatnya kalau orang di sini adalah as-sidqu berarti al-bir, di sini adalah al-fujur. Nanti juga berdampak kepada natijah, kepada jaza, kepada balasan. Karena orang itu berbuat bir, balasannya surga. Kebalikannya, karena orang itu berbuat fujur, maka orang itu balasannya neraka, jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah sebenarnya merupakan suatu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita, bahwa jujur ini tidak boleh kita sembarangan, tidak boleh kita sepelekan, tetapi harus benar-benar kita berusaha untuk menjadikan diri kita adalah menjadi orang yang terpupuk dalam kejujuran. Ramadan sudah mengkondisikan kita selama 1 bulan. Jujurlah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Anda hamba Allah berarti harus patuh pada Allah. Jujurlah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda jujur bahwa Anda umat Muhammad, berarti Anda ittiba' kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda jujur terhadap Islam, maka berarti ikuti tuntunan, bimbingan, dan syariat Islam. Itu namanya jujur. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa membenarkan Allah tapi tidak mematuhi Allah, kan dusta namanya. Kalau ada orang mencintai Rasul, nah taunya tidak melaksanakan tuntunan Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul, dan namanya kan membenci. Bohong namanya, dusta namanya. Kalau orang mengatakan dia muslim tetapi tidak mengikuti, tidak menjadikan Islam itu sebagai pedoman, kan dusta namanya. Hanya casingnya saja, hanya covernya saja, hanya nama saja, apa artinya? Ya. Kata orang, yang harus kita beli itu adalah isinya, bukan cangkangnya. Ya. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau orang yang diutamakan adalah bahwa tentang casingnya, tentang bodinya, tentang bungkusnya, wah itu adalah bisa malah menyebabkan orang itu terbiasa dalam kemunafikan. Bukankah kita ingat dengan hadis Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun.
Tanda bahwa orang itu munafik 3. Idza haddatsa kadzaba. Pertama kali yang Rasul sebut adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara itu dusta. Lalu berikutnya wa idza tumina khana. Apabila diamanati dia khianat. Apabila wa idza khasama fajara dalam hadis yang lain. Jadi ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah tuntunan dalam syariat Islam. Nah, kalau misalnya kita kembali kepada realitas, apakah kejujuran itu ada? Ya, kita berharap ada. Walaupun kita terus harus tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti dari berlatih agar kita menjadi orang yang jujur. Karena buktinya adalah banyak sekali gejala dalam kehidupan keseharian kita, sebetulnya kita belum sampai kepada target yang diharapkan dari sikap jujur itu sendiri. Apakah dalam mungkin pribadi, ya, jujur terhadap dirinya sendiri. Ya, jujur ini bisa jujur terhadap dirinya sendiri. Kalau dia misalnya adalah menjadi seorang muslim, dia pribadi sebagai seorang muslim, harusnya kan dia adalah melakukan apa yang memang dituntut sebagai seorang muslim. Katakan saja misalnya masalah thalabul ilmi, belajar ilmu. Kenapa dia selalu kalau urusan dunia tidak pernah berhenti dia untuk mencari. Tapi kalau memahami Islam selalu ada alasan. Alasan sibuk, alasan tidak bisa, alasan repot, alasan belum saatnya, alasan nanti saja kalau sudah pensiun. Selalu padahal sebetulnya adalah usia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jujur mungkin terhadap keluarganya, jujur terhadap masyarakatnya, jujur terhadap bangsanya. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, kalau misalnya adalah kita lihat zaman sekarang ya, bahwa berbagai masalah itu antara lain adalah diakibatkan oleh hilangnya kejujuran, terutama oleh para pemangku, misalnya adalah kebijakan terhadap rakyat dan terhadap bangsa. Coba misalnya kita lihat, negara ini sekarang berada dalam posisi mengkhawatirkan. Hutangnya sudah sekian numpuknya. Nah, kalau untuk bayarnya, ya, jatuh temponya saya sudah pusing bayarnya. Dan itu bisa jadi harus ngutang lagi. Padahal Indonesia itu kaya. Indonesia itu sangat kaya. Bayangkan dari luasnya, dari daratannya, dari lautannya. Kalau kita menengok kepada Undang-Undang Dasar, ternyata kita bisa temukan di dalam pasal 33 itu, pasal 33, itu ternyata bahwa sektor produksi yang sangat penting di negara ini tidak boleh dikuasai asing. Harusnya dikuasai oleh negara. Nah, kalau kita mau teliti dalam hal itu, apakah betul misalnya kita punya namanya BUMN misalnya. Nah, berapa ya? Apakah semua dikuasai oleh kita? Nah, kalau dikuasai oleh kita, kemana hasilnya? Padahal di dalam ayat ketiganya juga begitu. Semua daratnya, lautannya yang terkandung di dalam semua wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kata Indonesia kaya, kemana? Kok seperti yang kita belum menyaksikan dan belum merasakannya, malah yang ada adalah hutangnya yang bertumpuk. Berarti apanya yang perlu kita perbaiki? Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kalau misalnya di pasal 34-nya itu orang-orang yang jompo, anak-anak yang yatim, anak-anak terlantar harus berada dalam tanggung jawab negara. Wah, berapa tuh mereka jumlahnya? Ikhwatul iman, ini adalah perlu kejujuran. Katanya kaya, tapi kok miskin? Nah, berarti ada masalah di sini. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu perlu sekali kejujuran ini adalah kita latih. Perlu sekali Ramadan ini dijadikan bukan sekedar untuk lapar dan haus, tetapi jadikan Ramadan ini untuk membiasakan agar kita menjadi orang yang jujur. Ya. Kalau kita memang benar untuk kepentingan bangsa dan negara, kalau kita benar memang cinta pada bangsa dan negara,
mestinya keberpihakan kita kepada bangsa dan negara Indonesia, bukan kepada orang luar yang memang belum tentu memikirkan tentang kemajuan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kejujuran ini adalah penting, dan kalau realitasnya seperti yang saya katakan itu adalah masih ada, berarti perlu kita cari kenapa, ya, kenapa Ramadan berkali-kali datang mengunjungi kita, menyapa kita, menegur kita, tapi kok kita nggak ada bekasnya. Ikhwatul iman, menurut saya adalah bisa jadi kita ini adalah tidak beriman. Ya, mudah-mudahan tidak, ya. Artinya mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman semua. Sebab kalau beriman, ya kan kejujuran tadi itu. Jujur dong, kalau beriman berarti membenarkan. Beriman itu artinya adalah membenarkan, ya, bukan aman. Ada orang yang mengartikan bahwa iman itu aman, tidak. Amana yu'minu imanan. Imannya itu juga bertemu dengan huruf muta'addi ba. Antu'mina bi, ya, al-imanu bi. Itu artinya adalah bukan percaya, bukan aman, tapi membenarkan. Dalam bahasa Arab disebut dengan at-tasdiq. Nah, kalau kita kembali bahwa kalau kita memang beriman, ayo dong benarkan. Benarkan Allah, benarkan Islam, benarkan Muhammad Rasulullah SAW. Dan kemudian mana kejujuran dari sikap membenarkan itu. Berarti dia harus saum, berarti dia adalah perilakunya tidak boleh berkata palsu, tidak boleh bersaksi palsu, tidak boleh berdusta. Ini adalah diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh saum Ramadan. Tinggal kita koreksi saja, karena Ramadan sudah tiap tahun datang kepada kita. Kenapa karakter ini tidak tumbuh? Jadi jangan-jangan tidak beriman. Ya. Hanya ngomongnya saja beriman, tapi dia tidak paham apa yang dimaksud dengan beriman itu. Beriman itu adalah membenarkan. Membenarkan dalam hati, membenarkan lewat mulut, membenarkan lewat tindakan. Nah, ini adalah yang perlu kita sama-sama untuk koreksi bersama. Kedua adalah bisa jadi dia beriman, tapi imannya itu letoy. Imannya terhempas oleh materi, ya, terhempas oleh kepentingan, terhempas oleh syahwatnya. Suyyina linnasi hubbus syahwat. Nah, syahwatnya itu telah menyelimuti hatinya, telah mengunci mati hatinya, sehingga yang ada adalah kepentingan, dan kepentingan. Sehingga kejujurannya kalah. Ikhwatul iman, oleh karena itu bisa jadi mungkin yang kedua, yaitu imannya yang lemah. Dan yang ketiga bisa jadi lingkungannya. Dia tidak membuat dia kondusif untuk menjadi orang soleh. Tidak kondusif untuk menjadi orang yang jujur. Bahkan bisa jadi katanya adalah orang lurus kurus. Orang jujur dikubur. Nah, ini kalau betul ada kata-kata itu, ikhwatul iman, ini adalah menunjukkan bahwa sebetulnya adalah berada dalam mara bahaya. Bayangkan kalau ada orang jujur kok malah dikubur. Dikubur maksudnya dimatikan, dibuat dia tidak berkutik. Ya. Tidak punya peran, tidak bisa mewarnai, tidak bisa untuk berkontribusi. Karena apa? Karena dia pendam. Karena orang itu jujur. Kalau orang itu lurus, dia tidak akan dapat apa-apa. Makanya dia kurus, kerontang, kering. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, mari kita kemudian mengkoreksi diri. Kenapa sebetulnya jujur ini adalah tidak tumbuh? Bisa jadi dari amar ma'ruf dan nahi mungkar yang lemah. Apabila ada orang yang berlaku tidak jujur, didiemin. Ya. Tidak ditegur, tidak dihukum, tidak ditindak, ya. Tidak diberhentikan. Akhirnya apa? Ketidakjujuran semakin terbuka kerannya dengan besar. Akhirnya yang memancar dengan bancar adalah kedustaan dan pengkhianatan, bukan kejujuran dan kemaslahatan. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah sesuatu yang kita harusnya adalah pandai untuk mengkoreksi bersama-sama. Mumpung Ramadannya kita masih berada di, katakan saja, di sepertiga awal. Nah, bagaimana agar si jujur ini tumbuh dari dalam diri kita? Ya, tentu adalah tidak mudah sekedar saya mengucapkan ini, tetapi harus ada
kesungguhan, harus ada optimis, harus ada yakin bahwa kita insya Allah Ta'ala bisa. Pertama barangkali yang paling mudah adalah berdoa, ya Allah jadikan kita ini adalah menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Ya. Dan Rasulullah SAW itu adalah berlindung kepada Allah dari akhlak yang mungkar. Ya. A'udzubika min mungkaratil akhlak. Begitu. Jadi akhlak yang terpuji itu Rasulullah SAW betul-betul ingin bersih dari dirinya. Dan ini contoh. Artinya adalah kalau kita ingin menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik, maka berlindunglah kepada Allah agar kita tidak dekat, tidak merekat dalam tubuh kita akhlak-akhlak yang tercela. Pertama adalah doa, ajarkan pada anak kita, ajarkan pada murid kita, biasakan dalam diri kita, dan seterusnya, sehingga kita insya Allah kalau Allah kabul, berarti kita adalah akan termasuk orang yang mampu untuk menghindari akhlak-akhlak yang tercela, termasuk tadi tidak jujur. Kedua adalah harus mau dipola oleh kebenaran. Jangan kebenaran yang dipola. Ikhwatul iman, kalau seandainya kebenaran yang diatur, ya, kebenarannya yang harus dibentuk oleh kemauan kita, rusaklah dunia. Dunia ini akan rusak. Kalau bagi kita orang yang beriman dan berislam, Allah sudah berfirman, kata Allah SWT, "Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum." Kalau saja ternyata kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu mereka, kata Allah, "Fasadatis samawati wal ardh." Maka akan rusaklah langit dan bumi. Nah, jadi kenapa barangkali banyak musibah datang bertubi-tubi, tidak ada ujungnya, bahkan semakin hari semakin terpuruk? Bisa jadi itu adalah bagian dari teguran dari Allah SWT. Habis kaliannya sih, bukan kalian mengikuti kebenaran, tapi kebenaran yang dipelintir harus sesuai dengan kemauan kalian. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum, ini yang harus coba kita upayakan, bahwa sebenarnya kalau kita ingin menjadi orang yang jujur, orang yang benar, maka diantaranya adalah bahwa kita selain pada berdoa, selain bermujahadah, selain punya kemauan, selain punya keyakinan, adalah antara lain bahwa kita juga harus berusaha untuk peka. Kalau ada ketidakjujuran, jangan kemudian didiamkan. Tetapi harus ada tindakan namanya ingkarul mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu kalau berhenti, ikhwatul iman, itu adalah sama dengan kita bersama-sama bersaham untuk menenggelamkan Bahtera dan Indonesia. Indonesia ini terancam akan tenggelam. Indonesia ini akan terancam menjadi sekedar cerita di masa yang akan datang, bahwa dulu di sini ada Indonesia. Kenapa? Karena tidak kita berhentikan, kita tidak bertindak untuk supaya kemungkaran dan ketidakjujuran itu adalah berhenti. Ingat di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, "Mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahammu ala safinatin." Ya, hadis ini adalah harus sering diulang-ulang. Ini adalah terkait dengan timbul jaya, mandiri, dan tenggelamnya bangsa dan negara kita ini. Kata Rasulullah SAW, bagaikan suatu kaum yang naik kapal laut. Lalu diceritakan, faminhum asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, ada yang naik di atas, ada yang di bawah. Fakana alladzi fi asfaliha idza aradu an yastaqu minal ma'. Kata Rasul, diumpamakan kalau orang yang berada di bawah itu butuh air, mereka harus melalui di atas, kemudian membuat berisik di atas, membuat becek di atas. Kata mereka punya ide begini, "Lau anna kharaqna fi nasibina wa lam nu'dhi man fawqana." Coba kita bolongi saja di sini. Kita tidak perlu naik-naik ke atas. Lalu mereka kalau dibiarkan dibolongi itu, maka daknya akan menjadi bocor, lalu kemudian sedikit demi sedikit air masuk ke dalam kapal itu dan akan bisa menenggelamkan seluruh penghuni kapal itu. Seperti yang Rasul katakan, kata beliau, halaku jami'an. Wa in taraku wa ma aradu, kalau mereka dibiarkan
dengan segala upaya ketidakjujurannya, dengan segala kemungkarannya itu dibiarkan begitu saja, terus begitu ya. Ya, dari mulai hal-hal yang tentu adalah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa dahulu, bahwa termasuk di dalam misalnya mungkin perkara-perkara yang akan membahayakan bangsa dan negara. Nah ini adalah kalau dibiarkan pasti akan membuat bocornya kapal ini semakin besar, akhirnya menjadi, kata Rasul, tenggelam. Halaku, mereka yang membolong itu akan binasa, wahalaku jami'an, dan semua penghuni kapal itu akan tenggelam. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemungkaran itu kita tidak boleh membiarkan, tetapi harus bersama-sama bergotong royong untuk bagaimana caranya agar tidak dibiarkan, tidak merajalela, sehingga tidak menyebabkan yang baik dibilang jelek, yang jelek malah dibilang baik. Karena apa? Karena terlalu lamanya pembiaran terhadap kemungkaran itu sendiri. Ikhwatal iman rahimani Allah yakum. Mudah-mudahan cukup apa yang saya sampaikan, bahwa intinya Ramadan itu sebetulnya mengajarkan bahwa kita harus jujur. Jujur, kalau kita ini adalah mengimani terhadap kebenaran, berarti kebenaran itu harus nyata. Nyata dalam cara berpikir kita, nyata dalam cara berpernyataan kita, nyata dalam bertindak tanduk kita. Nyata dalam urusan pribadi, nyata dalam urusan masyarakat, nyata dalam berbangsa dan bernegara, sehingga semuanya akan menjadi seperti yang kita cita-citakan. Tapi kalau tidak, berarti kita hanya sekedar berangan, tetapi angan-angan itu adalah akan punah ditelan oleh massa, dan kita akan malu dengan generasi yang akan datang. Karena apa? Dulu orang tua kita ternyata tidak bisa untuk mewariskan sesuatu yang baik bagi generasi yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, marilah mumpung Ramadan masih ada dan masih berada di sepertiga awal, mari kita, saya dan setiap kita semuanya bersama-sama untuk memupuk kejujuran itu dan tidak berdusta. Karena dusta itu seperti kata Rasul tadi, tidak lain kecuali hanya akan menjerumuskan manusia ke dalam jahanam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.